adik-adik semua. Selamat sore adik-adik yang di rumah. Selamat sore Kak Eda. Selamat sore Kak Ano. Kak Eda, Ya? kayaknya jarak kita terlalu dekat nih. Oh iya, kita jaga jarak dulu ya Iya, Kak. kita kan harus Ya. menjaga protokol kesehatan. Oke. Wah adik-adik, kakak senang sekali. Pasti adik-adik di rumah sudah rapi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng semua. Emang hari ini ada acara apa sih Kak? Ya, hari ini kita mau merayakan hari kelahiran. Kelahiran siapa Kak? Kelahiran siapa ya? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Siapa? Ya, betul. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oh iya, ini kan hari Natal. Iya kan? Tapi Kak Eda, Kak Anu lagi sedih nih. Kenapa Kak Ano? Karena Natal tahun ini beda banget sama Natal tahun-tahun sebelumnya. Ya, kakak masih ingat waktu itu tahun lalu di belakang ada panggung, ada hiasan Natal, ada adik-adik yang menyanyi, menari, pokoknya ramai sekali. Tapi Kak Anu ingat pesan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, kita nggak boleh sedih. Tuhan Yesus mau kita semua bersuka cita menyambut hari kelahirannya. Kalau kita semua bersuka cita, kakak mau lihat dong mana senyumnya adik-adik yang di rumah. Ya, adik-adik kita akan mulai ibadah. Sebelumnya kakak mau mengingatkan adik-adik untuk menyiapkan Alkitab, persembahan, dan lilin. Selama ibadah, adik-adik duduk yang manis dan yang tenang ya. Bisa ya adik-adik? Pasti bisa Kak. Ya, pasti Iya, bisa. adik-adik yang di rumah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan terlebih dahulu mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua 3 PHMJ GPIB Menara Kasih. Siapa Kak? Yaitu Bapak Arthur Tetelepta. Pada Bapak Arthur Tetelepta dipersilahkan. Selamat sore, salam adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik semuanya sehat dan selalu diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama Om Arthur mau menyapa yang terkasih Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Suli atas pelayanannya, Pak. Terima kasih. Kemudian untuk presbiter pendamping yang di rumah, Bunda Suwu dan Kak Kristin yang selalu setia mendampingi Pelkat PA, dan juga tidak kalah pentingnya untuk kakak-kakak layan PA yang sudah bekerja keras menyiapkan acara ini. Kami dari PHM sangat berterima kasih karena Pelkat PA boleh melaksanakan acara Natal online yang tidak kalah serunya dengan acara Natal pada tatap muka di tahun-tahun kemarin. Jadi adik-adik di rumah tahun ini pasti merasa berbeda. Yang biasanya kita Natal bertemu dengan teman-teman, sekarang cuma kita melihat wajah dan layar gadget di masing-masing adik-adik punya. Tapi ingat adik-adik, walaupun kegiatan dan rasanya berbeda, semangat Natal kita tidak boleh berubah dan tetap menjadi semangat Natal yang kuat sebagai anak-anak Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun kita semua tetap ibadah secara online, kita harus tetap bersyukur, berdoa, dan menjaga kesehatan kita. Om yakin kakak layan lalu adik-adik semua pasti kangen untuk memuji Tuhan bersama-sama lagi di gereja. Oleh karena itu semuanya harus tetap semangat dan tidak boleh putus asa, putus harapan. Akhir kata dari Om Arthur, selamat Natal untuk kakak layan PA serta adik-adik dan keluarga di rumah. Semoga sukacita Natal selalu hadir di hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu tadi kata sambutan dari Bapak Ketua 3 kita. Sekarang kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Kakak Ketua Pelkat PA Menara Kasih, yaitu Kak Gren Rondonu. Kepada Kak Gren dipersilahkan. Hai adik-adik, apa kabar? Pasti adik-adik pasti gembira ya merayakan Natal di rumah bersama papa dan mama, opa, oma, kakak maupun adik. Demikian juga dengan kami di sini
dari Pelkat PA juga merasakan hal yang sama dengan adik-adik sekalian di rumah. Adik-adik pada Natal tahun ini kita juga ikut prihatin dengan kondisi pandemi saat ini. Tapi kakak berharap adik-adik tetap rajin mengikuti IMPA Sum di rumah masing-masing dan tetap semangat mengikuti IMPA. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Papa dan Mama yang selalu membantu adik-adiknya, anak-anaknya untuk mengikuti IMPA Sum. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada PHM, kepada ibu-ibu pembina, Bunda Suwu, Kak Christine, kakak-kakak pelayan PA, dan juga semua pengurus. Kami berharap melalui Natal ini menjadi suatu pengikat untuk kami semakin lebih baik lagi untuk pelayanan Pelkat PA. Kakak berharap kita semua menjadi satu dan lebih baik dan memberi yang terbaik untuk nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan beberapa kata sambutan. Ya, kita akan memulai ibadah, tapi kayaknya kurang asik kalau kita nggak pemanasan nih, Ya, Kak. kita harus bakar semangat ya Kak Ano ya. Iya. Adik-adik yang di rumah, kakak ajak berdiri, kita mau menyanyikan satu lagu, Ya. yaitu With Christ in the Vessel. Ayo Ikutin adik-adik gerakannya semangat ya. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Wah Kak Ano kayaknya masih kurang semangat ya. Sekali Iya lagi nih, ya Kak Kak Ano Eda. ya. Iya, tapi adik-adik yang untuk kata smile-nya, adik-adik nggak usah nyanyi, hanya tunjukkan senyumnya saja ya. Kita nyanyikan lagi Kak lagu ini. With Christ in the vessel, we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel, we can at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can at the storm as we go sailing home. Iya, pasti semua sudah bersemangat untuk memuji nama Tuhan ya. Oke adik-adik yang di rumah, kita masih berdiri, kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik berdirinya yang tegap ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lebih, menyatakan terang Injil. Kami unjuk
Kepada adik-adik yang di rumah, boleh duduk. Ya, saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman kita. Siapa Kak? Dari adik Alessandro. Kira-kira apa ya yang adik Alessandro bawakan? Mari kita saksikan bersama-sama. bersama-sama. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Natal tahun ini mengambil tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, Ibrani 11 ayat 8-10, dengan subtema Yesus sahabat bagi semua orang. Sebelum mulai ibadah, kakak mempersilahkan kepada adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Adik-adik, dengarlah panggilan beribadah. Aku mau bersyukur Tuhan dengan segenap hatiku karena Engkau sungguh baik. Dengan mulutku, aku mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta menaikkan syukur bagimu di antara segala bangsa. Marilah kita bersukacita di hadapan Tuhan, menyambut Dia yang telah lahir bagi kita semua. Haleluya. Adik-adik, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Ceria 59, Selamat, Selamat Datang. Baitnya yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita sama-sama bangkit berdiri dan kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Nas pembimbing, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Ceria nomor 54 bait 1. Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur Pujian yang terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kita akan membacakannya secara berbalas-balasan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik boleh kembali duduk. Saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman kita, paduan suara anak. Over the hilltop and through the valley.
Adik-adik, kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 60 ayatnya yang pertama, Hai mari berhimpun. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan pembacaan puisi oleh teman kita, Ramon Tito Manubulu, dengan judul Yesus Sahabat Semua Anak. Yesus Sahabat Semua Anak. Ciptaan Bunda Isya Suwu. Tuhan Yesus, hari ini hatiku sangat senang merayakan hari kelahiran-Mu. Meja makan penuh makanan lezat, bajuku baru, juga sepatuku. Tapi tiba-tiba hatiku sedih. Rayaannya bukan di gereja. Semua anak-anak merayakan secara online. Tuhan Yesus, Engkau kan sahabat baikku. Waktu aku sakit, Tuhan pulihkan. Aku ketakutan, khawatir, Tuhan tenangkan. Aku selalu curhat padamu lewat doa. Tuhan Yesus, aku punya sahabat banyak. Mereka juga sedang sedih saat ini. Keluarganya sakit terpapar virus. Ada yang papanya di PHK, kehilangan pekerjaan. Aku juga sedih, tidak bisa bermain dengan mereka. Aku kangen sekali sama Oma dan Opa. Kepengen memeluk dan duduk di pangkuan mereka. Kau berbisik di hatiku ya? Aku dengar loh. Katamu, jangan sedih sahabat kecilku. Rayakan Natalku dengan gembira, meski tidak bisa seperti biasa. Kan aku sudah janji, susah atau senang, aku tetap menyertaimu. Aku akan tetap jadi sahabatmu, juga bagi semua sahabatmu. Aku adalah sahabat anak-anak. Hore! Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku bersuka cita kini. Aku dapat merayakan Natal, dan aku akan mengajak teman-teman. Aku akan mengajak sahabat-sahabatku untuk merayakan hari kelahiran-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan bersama-sama untuk memasuki pelayanan firman Tuhan dan mempersiapkan bacaan kita dengan membuka Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14 dan Injil Yohanes pasal 3 ayat 31. Kalau kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita
berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk membimbing kami mendalami kekayaan firman-Mu yang akan kami baca dan yang menjadi landasan persekutuan kami, juga menjadi makanan rohani kami yang menuntun kami kepada ketaatan dan kesetiaan, agar kami menjadi sahabat Kristus yang baik untuk menjalani hidup ini. Bukalah hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam firman-Mu yang akan kami baca. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14. Firman Allah menyatakan demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang perintahkan kepadamu. Bacaan yang kedua dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31. Firman Allah menyatakan demikian, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dan yang berbahagia ialah bagi kita yang mendengar firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14 dan juga Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 akan mengangkat tema yaitu Yesus sahabat bagi semua orang. Yesus sahabat bagi semua orang. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, sudah adakah yang memiliki sahabat, baik itu sahabat yang satu kelas atau sahabat yang sepermainan atau sahabat yang bersama-sama di dalam satu tempat itu. Dan dalam bacaan ini sesuai dengan subtema bahwa Yesus adalah sahabat bagi semua orang. Saya akan memulai dengan cerita. Ada dua orang yang mengikat persahabatan. Dan mereka ini sama-sama berjanji untuk melakukan dan memperkuat persahabatan itu. Dan di dalam janji itu dia menyatakan bahwa dia akan sekata, seia, sehati, sepikir, dan sama-sama akan berjuang. Dan dalam persahabatan ini, kalau dia makan,
dia makan dari satu piring. Dan juga kalau dia minum dari satu cangkir. Dan kalau dia tidur, harus dia tidur sama-sama. Kalau dia berjalan, harus berjalan bersama-sama. Segala sesuatu sebagai tanda persahabatan itu dilakukan secara bersama-sama. Sehingga mereka saling melengkapi dan saling menyenangkan. Itu yang terjadi. Tetapi pada suatu ketika, sahabat yang satu ini tiba-tiba meninggalkan sahabatnya, lalu dia pergi, entah itu membeli sesuatu atau mengambil sesuatu, tetapi dia pergi dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat itu, bahwa dia mengendarai sepeda motor, lalu menabrak lari orang pejalan kaki. Dan orang yang ditabrak kini mati. Sehingga motornya ditahan polisi dan sahabat ini juga diproses oleh polisi. Ketika diproses dan ternyata bahwa mereka atau sahabat ini bersalah karena menghilangkan nyawa orang lain. Pada akhirnya dia diserahkan kepada kejaksaan. Kemudian diserahkan juga kepada pengadilan dan kepada hakim. Dan ternyata menurut perbuatan dan menurut kesalahan itu, sahabat ini akan dihukum mati. Ketika sahabat ini dijatuhi hukuman mati, maka terdengarlah kepada sahabatnya bahwa sahabat yang dikasihi, yang disayangi akan dihukum mati karena perbuatannya dan karena kesalahannya. Pada saat itu datanglah sahabat yang hidup ini karena kasih sayangnya kepada sahabatnya. Lalu dia menawarkan dan berkata kepada hakim dan jaksa bahwa lepaskanlah orang ini, aku akan mengganti segala hukuman yang akan menimpa orang ini, akulah yang menjalani. Jadi kalau di penjara, dia akan dipenjara. Kalau dihukum mati, dia juga akan dihukum mati. Dan segala sesuatu akan dijalani dan dilakukan bagi sahabat ini. Sehingga yang melakukan tentang kesalahan ini bebas dan tidak dihukum mati. Tapi sahabat yang tidak melakukan kesalahan dan juga yang menabrak lari orang pejalan kaki, itu karena tidak melakukan kesalahan, tapi karena sayangnya kepada sahabatnya, maka dialah yang mengganti. Dialah yang dihukum mati dalam cerita ini. Menunjuk kepada Tuhan Yesus yang disebut sebagai bayi Natal atau putra Natal. Yesus sebenarnya adalah Allah. Yesus sebenarnya tidak berdosa. Yesus sebenarnya tidak bersalah. Tetapi karena kasih-Nya, menurut Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-31, bahwa siapa yang berasal dari atas, di atas segalanya. Dan siapa yang berasal dari surga, itu di atas semuanya. Ini merupakan suatu kesaksian dan menunjuk kepada Yesus bahwa Dia adalah Allah. Dia duduk di dalam kemuliaan
Dia duduk di dalam takhta yang mulia, tetapi karena kasihnya kepada manusia, maka dia menjelma menjadi manusia dan juga lahir di Betlehem dalam kandang Betlehem atau kandang binatang yang dibaringkan di dalam palungan. Tempat kelahirannya hina, tempat pembaringannya hina, tetapi orang yang lahir atau yang lahir di dalamnya yaitu Yesus tidak hina. Dia tetap mulia, dia tetap sebagai raja, dan dia tetap memiliki tahta. Begitupun juga palungan adalah suatu tempat yang hina, tapi orang yang berbaring di dalamnya tidak hina, melainkan dia adalah raja dan dia juga adalah Tuhan yang penguasa dan pencipta langit dan bumi. Mengapa terjadi demikian? Mengapa Yesus tidak lahir di istana seperti istana Herodes? Dan dia memilih untuk lahir di kandang domba. Dalam kelahiran ini, sebagai keturunan Daud, pasti ada tentang hotel milik keturunan Daud. Tetapi dalam kelahirannya itu, tidak bisa untuk menginap di hotel, melainkan dia lahir di kandang Betlehem. Cara yang dilakukan oleh Allah supaya kehadiran Yesus ini boleh terbuka kepada semua orang. Jadi Allah tidak memilih-milih, baik kepada orang Yahudi yang sebenarnya adalah dari sana berasal Yesus, tetapi Yesus tidak dikatakan bahwa itu semata-mata orang Yahudi. Tetapi Yesus ingin menjadi sahabat bagi semua manusia, baik orang Indonesia maupun orang Inggris dan juga orang Israel dan juga bangsa-bangsa lainnya. Yesus datang ke dunia ini supaya semua bangsa dan semua manusia menjadi sahabat Yesus. Kemudian juga bahwa kelahirannya di Betlehem ini untuk memberikan tentang kesempatan dan membuka jalan bagi orang-orang miskin, sehingga kehadiran Yesus atau kelahirannya bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk orang miskin, dan bukan hanya untuk penguasa atau orang-orang yang memiliki kedudukan, tetapi itu baik orang miskin maupun orang kaya, Yesus menerima untuk menjadi sahabatnya. Kemudian juga bahwa melalui puisi yang telah dikumandangkan dan disampaikan bahwa itu Yesus adalah sahabat semua anak. Jadi ini memberi peluang kepada anak-anak atau kepada adik-adik bahwa Yesus menginginkan, menghendaki dan memilih anak-anak, adik-adik sekalian, supaya bersahabat dengan Yesus, supaya menjadi sahabat karib Tuhan Yesus. Lalu kalau anak-anak dan juga orang-orang lain, orang tua yang menjadi sahabat Yesus, apa yang akan diperoleh, apa yang akan kita dapat melalui persahabatan dengan Yesus. Yesus yang datang dari sorga ini tentu dia melihat menurut Injil Yohanes pasal 3 ayat 3
bahwa tentu dia melihat tentang apa yang ada di sana, baik itu kemuliaan, keselamatan, dan juga kehidupan kekal. Dan itu sudah disaksikan dan dilihat oleh Yesus. Dan menurut penglihatan Yesus ini, karena dia dari sana, maka dia menginginkan supaya semua pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabat Yesus akan masuk di dalam kekekalan, masuk di dalam surga, hidup bersama dengan Yesus tanpa penderitaan dan tanpa hukuman dalam apa yang diinginkan oleh Yesus ini, bahwa bukanlah sekedar cerita begitu saja, tetapi benar-benar terjadi bahwa manusia sebenarnya adalah orang yang akan dihukum karena dosa, tetapi karena persahabatan dengan Yesus, karena iman dan keyakinan kepada Yesus, maka orang-orang yang bersahabat dengan Yesus tidak akan menghadapi hukuman mati dan tidak akan menghadapi hukuman kekal, tetapi akan menghadapi keselamatan dan juga kehidupan kekal, karena segala sesuatu sudah diganti oleh Yesus, sudah diselesaikan oleh Yesus. Oleh sebab itu, bahwa adik-adik sekalian yang sebagai adik-adik dan sebagai sahabat Yesus, maka adik-adik pun mendapat janji keselamatan. Adik-adik pun juga akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, persahabatan dengan Yesus tidak akan sia-sia, melainkan akan digenapi oleh Yesus. Sama dengan orang yang mau mengadakan wisata ke tempat-tempat yang lain, seperti ke Sumatera Utara. Kalau dia mengadakan tentang wisata atau mengunjungi wisata, harus memilih orang dari Sumatera Utara sebagai penunjuk jalan. Mengapa? Karena kalau orang-orang lain yang menjadi penunjuk jalan itu bisa menjadi sesat atau kesasar dan tidak sampai kepada tempat tujuan walaupun banyak kerugian. Oleh sebab itu, yang menjadi penunjuk jalan adalah dari orang-orang yang berasal dari Sumatera Utara. Begitupun juga yang menjadi penunjuk jalan untuk memasuki surga, Yesuslah yang menunjukkan. Dan Yesuslah yang merupakan suatu penunjuk jalan. Dan sekaligus dia adalah jalan untuk memasuki kekekalan. Sama yang disampaikan oleh penginjil Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, yang mengatakan, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi ini persahabatan dengan Yesus merupakan suatu pilihan yang tepat, pilihan yang baik, dan pilihan untuk memberi pengharapan dan masa depan karena keselamatan dan kehidupan kekal. Walaupun ada nama Yesus yang lain, tapi Yesus itu adalah manusia biasa karena dia tidak berasal dari surga. Tidak tertutup kemungkinan di negara-negara yang lain ada namanya Yesus. Bahkan di tempat-tempat yang lain ada juga namanya Yesus. Tetapi itu bukanlah juru selamat karena tidak disampaikan atau tidak sesuai dengan nubuat dan juga janji Allah di dalam Alkitab. Melainkan hanya Yesus, karena Yesus artinya penyelamat atau pelepas, dan kepada Yesus diberikan
juga gelar yaitu Kristus, dan Kristus bahasa Yunaninya dan bahasa Ibrani adalah Mesias. Jadi dalam hal ini dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dan dia adalah pemilik surga dan penduduk surga. Tetapi karena kasih-Nya, karena kesediaannya dan keinginannya supaya semua manusia diselamatkan, maka dia datang dalam bentuk bayi Natal yang dilahirkan di kandang Betlehem. Oleh karena itu, marilah kita menjadi sahabat Yesus. Marilah kita mengikuti dengan setia. Menjadi sahabat Yesus, adik-adik harus tekun berdoa. Menjadi sahabat Yesus, adik-adik harus tekun beribadah. Dan juga menjadi sahabat Yesus harus akan menghargai dan menghormati kakak layan. Dan juga menjadi sahabat Yesus, adik-adik harus menghormati orang tua dan juga taat kepada firman Allah. Sehingga sebagai orang yang taat kepada firman Allah dan menjadi sahabat Yesus, maka ayah dan ibu diberkati oleh Tuhan, juga tentang oma dan opa diberkati oleh Tuhan. Bahkan adik-adik sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan kepintaran, diberikan tentang kecerdasan, disediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Berkat daripada bersahabat dengan Yesus. Siapa yang melepaskan diri dari Yesus seperti sahabat tadi, itu akan mengalami kecelakaan dan menghadapi hukuman mati. Tetapi siapa yang dekat dengan Yesus dan juga yang hidup dalam persekutuan dengan Yesus sepanjang hidupnya akan mendapat berkat, mendapat keselamatan, dan juga baik berkat rohani, juga berkat jasmani disediakan oleh Tuhan. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 62 ayatnya yang pertama dan kedua. Hai dunia, gembiralah. Kita pujikan baitnya yang kedua. Hai dunia, alukanlah rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita akan menyaksikan persembahan tarian dari teman kita, Jessica Zevania Karina Tambunan. Biar sinar
Untuk prosesi penyalaan lilin, mohon dengan kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Suli, kepada Ketua 3 PHMJ GPIB Menara Kasih, Bapak Arthur Tetelepta, dan kepada Ketua Pelkat PA GPIB Menara Kasih, Kak Grain Rondonuwu, untuk menyalakan lilin. Kepada adik-adik yang di rumah, mari berdiri, kita pujikan Kidung Ceria nomor 205 ayat 1 dan 2. Malam Kudus. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji, syukur, kepersembahkan kepada Tuhan. Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang ibadah kami untuk merenungkan, menelaah firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ini agar firman-Mu dapat mendidik kami, mengajar kami untuk selalu bersahabat dengan Yesus. Karena melalui persahabatan kami dengan Yesus, Engkau akan mengaruniakan kepada kami keselamatan dan kehidupan kekal. Mampukanlah kami dan Roh Kudus-Mu membimbing kami agar kami tetap setia kepada-Mu sampai kepada akhir hidup kami. Bapa Surgawi, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, buat
Pelkat PA yang saat ini menyatakan sukacitanya dan rasa syukur kepadamu atas keselamatan, dan mereka mengikat persahabatan dengan Engkau, maka berkatilah Pelkat PA ini, dan kiranya Engkau akan memberikan pertumbuhan yang sempurna, baik pertumbuhan rohani maupun juga pertumbuhan jasmani, dan kiranya Engkau akan menggenggam dengan tangan kuasa-Mu dan berjalan bersama dengan mereka di dalam menatap masa depannya. Bapa Surgawi, Tuhanlah yang akan memberikan semangat untuk beribadah, bersekutu, bahkan juga Tuhan akan memberikan semangat untuk belajar dan ketekunan, memberikan kecerdasan, kepandaian, dan daya tangkap yang kuat, agar mereka boleh memperoleh hasil dengan baik dan meyakini adalah Tuhan sumber segala berkat. Maka jauhkanlah mereka dari sakit, penyakit, dan rongrongan kuasa kegelapan, dan tuntunlah mereka ke jalan yang benar, agar mereka benar-benar menikmati segala kebaikan Tuhan, dan dari tengah-tengah mereka nama-Mu dimuliakan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi pelayan PA yang telah berjuang dan bekerja keras dalam melayani dan mendidik anak layan ini. Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang memberikan hikmat, agar mereka dengan penuh ketekunan dalam mendidik dan melayani anak-anak didik dan persekutuan pelayanan PA, sehingga melalui tentang pelayanan ini banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu untuk memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, dan memberikan kesehatan, kekuatan, dan menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Dan kiranya Engkau akan memberikan hikmat dan juga tentang ketekunan dan semangat, agar mereka sungguh-sungguh menjalankan tugas dan di dalamnya nama-Mu dimuliakan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi orang tua dari anak-anak layan ini. Tuhanlah yang memberkati keluarga mereka. Tuhanlah yang memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati usaha, serta memberikan kesehatan, kekuatan, dan hadir di tengah-tengah keluarga mereka, agar mereka hidup dengan penuh sukacita, menikmati berkat daripada-Mu yang berlimpah-limpah dari tengah-tengah keluarga mereka. Nama-Mu dimuliakan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi anak layan yang tidak sempat merayakan Natal. Kami tidak tahu apa halangan mereka, tapi Tuhan melihat keadaan mereka dimanapun mereka berada. Jika ada di dalam kesakitan, sembuhkanlah mereka. Yang ada dalam kesusahan, hiburlah mereka. Dan yang ada dalam kelemahan iman, ketuklah hati mereka, agar pada persekutuan berikutnya mereka dapat hadir bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bentengilah anak-anak layan ini dan juga orang tua anak layan, beserta dengan pelayan-pelayan PA dari penyakit yang menakutkan, yaitu penyakit corona. Tuhanlah yang akan menghalau, dan Tuhan berdiri serta
akan membuang penyakit corona ini ke tubir-tubir laut agar tidak mengganggu aktivitas mereka dan tidak mendatangkan ketakutan kepada mereka, tetapi mereka boleh hidup dengan penuh sukacita dan meyakini adalah Tuhan sumber segala berkat. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, Tuhanlah yang akan memberkati segala upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah, baik oleh pengobatan maupun juga tentang vaksin. Tuhanlah yang campur tangan dan turut bekerja agar semuanya ini dapat terlaksana seturut dengan kehendak Allah. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepadamu, kepada bangsa dan negara. Tuhanlah yang akan hadir di dalamnya dan memberkati pemerintah, mulai dari pemerintah yang tertinggi sampai terkecil, memberikan hikmat agar dapat memerintah kami seturut dengan kehendak Allah. Dan Tuhanlah yang menciptakan suasana damai di tengah-tengah bangsa kami, agar kami leluasa untuk menyembah dan memuliakan namamu. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi seluruh gerejamu yang ada di atas muka bumi ini. Tuhanlah yang akan memberkati, dan Tuhan turut bekerja dalam setiap pelayanan, baik itu pelayanan perayaan Natal, bahkan juga pelayanan perayaan dan penyambutan tahun baru. Tuhanlah yang akan memberkati, dan Tuhan turut bekerja dan campur tangan di dalamnya, agar semuanya ini boleh membawa hasil dengan baik, dan di dalamnya namamu dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi para hamba-hambamu yang ada di GPIB Menara Kasih, mulai dari Pendeta Adri Samsudin dan juga Pendeta Juliana Paat dan Pendeta Luki Gosal. Kami mohon kepadamu, Tuhanlah yang menopang mereka, agar mereka dengan penuh sukacita menjalankan tugas dan buah pelayanan mereka adalah untuk kemuliaan namamu. Para hamba-hambamu yaitu diaken dan penatua, bahkan pengurus ke-6 pelayanan kategorial, Tuhanlah yang memberkati. Tuhan memberikan hikmat, ketekunan dan semangat agar mereka boleh menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Buah pelayanan mereka adalah untuk kemuliaan namamu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kami akan merayakan Natal dan juga menyambut tahun baru. Maka Tuhan akan campur tangan dan menjauhkan dari segala gangguan-gangguan dan rintangan-rintangan, agar semuanya dapat kami lakukan dengan penuh sukacita dan mendatangkan kemuliaan namamu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi keluarga Immanuel Watimuri yang saat ini dalam keadaan sakit karena terpapar corona. Kami mohon Tuhanlah yang akan mengulurkan tanganmu, menjamah pada bagian tubuh yang sakit, mengangkat sekali ini penyakit yang dideritanya, menyediakan obat-obatan dan juga bekerja melalui tangan dokter dan obat-obatan, agar keluarga Immanuel Watimuri boleh memperoleh kesembuhan, memperoleh kekuatan untuk memuliakan namamu. Kami berdoa buat anak hambamu, Bapak Pendeta Luki Gosal, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Atlet. Kiranya Tuhan akan memberkati dan juga akan menjamah dan bekerja melalui tangan-tangan dokter, menyediakan obat-obatan, serta menopang dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kekuatan iman, dan menghapus segala kekhawatiran dan kecemasan, dan menggantikannya dengan semangat agar anak hambamu ini
boleh berangsur-angsur pulih untuk memperoleh kesembuhan dan juga memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat semua yang bertugas dalam perayaan Natal Pelkat PA, mulai dari para pelayan-pelayan, bahkan juga bagi pemandu lagu, organis, dan juga security dan karyawan dan semua yang terkait di dalamnya. Tuhan memberkati, bahkan juga segala puji-pujian yang dikumandangkan kepadamu untuk ungkapan syukur atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhanlah yang memberkati agar setiap saat kami selalu menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik dapat memberikan persembahan syukur kepada papa, mama, opa, atau oma agar dapat diserahkan ke korsek atau gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita pujikan lagu Kidung Ceria nomor 59 ayatnya yang ketiga. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan telah lahir ke dunia dan menjadi juru selamat bagi kami semua. Kini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa persembahan syukur kami. Mohon Tuhan kuduskan dan berkati persembahan kami ini, serta urapi majelis jemaat agar dapat mengelola persembahan kami ini seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan Warta PA. Warta Pelkat PA GPIB Menara Kasih. 1.
Pelkat PA GPIB Menara Kasih mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Suli atas pelayanannya sebagai pelayan firman pada hari ini. 2. Pelkat PA GPIB Menara Kasih mengundang adik-adik untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui Zoom untuk kelas TK dan kecil jam 8 pagi dan untuk kelas tanggung jam 11.30 siang. 3. Diberitahukan kepada adik-adik untuk hari Minggu besok tanggal 27 Desember 2020 tidak ada himpa Zoom. Jadi adik-adik bisa beribadah bersama dengan orang tua. Dan kita berjumpa kembali di himpa Zoom tanggal 3 Januari 2021. Demikian warta Pelkat PA atas nama pelayan PA GPIB Menara Kasih mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita bersama-sama berdiri. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kita akhiri ibadah kita dari nyanyian Kidung Ceria 206 bait 1. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Kakak mempersilahkan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Kepada seluruh kakak layan Pelkat PA agar maju ke depan. Selamat Hari Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ho, 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 ho! Merry Christmas!